Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Officer Zaki Puranto dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait tugas UAS Fikih Muamalah. Di sini saya mempresentasikan fatwa digital dan otoritas ulama di era teknologi. Mari kita bahas. Pengertian fatwa. Fatwa merupakan pendapat yang ditemukan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Nah, fatwa ini berperan sebagai pedoman yang kuat tentang tata cara bermasyarakat, khususnya bagi warga muslim. Nah, fatwa digital adalah fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau ulama melalui platform digital. Nah, fatwa online menjadi fenomena yang signifikan di era media baru, di mana akses terhadap informasi sangat mudah, yakni melalui internet atau media sosial. Nah, selanjutnya, fatwa di era digital. Terdapat beberapa perubahan, contoh, dan tantangan. Perubahannya, teknologi ini memungkinkan fatwa dapat diakses melalui media sosial, aplikasi, dan situs web. Contohnya, situs-situs resmi seperti situs MUI, NU, Muhammadiyah, dan juga aplikasi seperti Muslim Pro. Sedangkan tantangannya, kredibilitas sumber dan interpretasi yang bias. Nah, selanjutnya ada transformasi otoritas ulama. Yang pertama, tradisional. Nah, pada saat zaman tradisional ini, ulama mendapatkan legitimasi dari komunitas lokal dan lembaga keagamaan formal. Sedangkan pada di era digital, ini di sini ada 3 poin. Yang pertama, munculnya seorang influencer agama yang populer di media sosial. Lalu yang kedua, ada persaingan antara ulama yang tradisional dan ulama otoritas digital. Lalu yang ketiga, pentingnya literasi digital untuk mempertahankan relevansi. Nah, slide selanjutnya, proses fatwa dalam menghadapi isu-isu digital. Nah, apabila kita menemukan sebuah fatwa-fatwa baru dalam di era digital ini, bagaimana cara kita menanganinya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap awal, mengidentifikasi sebuah isu atau pertanyaan yang muncul terkait teknologi. Nah, isu ini bisa berasal dari masyarakat, media, atau perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, lalu setelah kita mengetahui identifikasi masalahnya itu, kita kaji, ya, ini dengan kajian mendalam. Ulama atau lembaga fatwa akan melakukan kajian mendalam terhadap Al-Quran, Sunnah, dan juga sumber-sumber hukum Islam lainnya. Selain itu, mereka juga akan mempelajari perkembangan teknologi yang terkait dengan isu tersebut. Nah, selanjutnya, musyawarah ulama. Setelah melakukan kajian, ulama akan bermusyawarah untuk membahas berbagai pendapat dan sudut pandang. Musyawarah ini penting untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif. Selanjutnya ada penetapan fatwa. Nah, berdasarkan hasil musyawarah, ulama akan mengeluarkan fatwa yang berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Fatwa ini kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, apabila sudah ditetapkannya sebuah fatwa, muncullah evaluasi dan pembaruan. Apabila fatwa yang dikeluarkan ini dapat dievaluasi kembali, ya kan? Bila sudah keluar nih fatwanya, pentingnya untuk kita dievaluasi kembali jika adanya muncul suatu informasi baru atau perkembangan suatu hal fatwa itu yang relevan. Selanjutnya ada peran ulama dan tantangan dalam memberikan fatwa terkait teknologi. Yang pertama, peran ulama dan tantangannya. Peran ulama, yang pertama pastinya memberikan penjelasan. Ulama menjelaskan hukum Islam terkait teknologi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, pembimbing. Ulama membimbing masyarakat agar menggunakan teknologi secara bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, penjaga akidah. Para ulama melindungi akidah umat Islam dari dampak negatif teknologi. Yang terakhir, pembaru. Maksudnya, ulama ini harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menawarkan solusi yang sesuai dengan tantangan baru. Nah, tantangannya ada 3. Kami mengambil 3 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Sulit mengikuti teknologi yang terus berubah. Nah, dengan
berkembangnya di era digital ini, pastinya berkembangnya juga teknologi-teknologi yang sudah banyak sekali kita kenal. Contohnya seperti kripto. Bagaimana cara para ulama menanggapi kripto? Apakah kripto itu boleh atau tidak? Bagaimana asal-usulnya? Apakah ada nilainya? Dan apakah boleh untuk digunakan? Nah, atau contoh lain seperti AI. Apakah kita AI ini menjadi uh, sumber segala fakta atau sumber informasi yang bisa kita dapat? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbedaan pendapat. Ulama sering memiliki pandangan berbeda terkait isu-isu tertentu. Nah, tantangan kedua ini pastinya banyak ya. Ulama pasti ada yang bilang kalau misalkan kripto itu boleh. Nah, ada juga yang bilang kripto itu nggak boleh. Nah, ini adalah sebuah tantangan para ulama dan juga masyarakat dalam menanggapi sebuah fatwa-fatwa tertentu. Lalu yang ketiga, ada misinformasi. Ini berita palsu, mudah menyebar di media sosial dan dapat membingungkan masyarakat. Nah, misinformasi ini juga bisa muncul karena dengan fatwa yang muncul, para ulama yang latar belakangnya itu tidak jelas, bisa saja mereka menyimpulkan bahwasanya fatwa yang mereka berikan itu salah, dan bahkan tidak boleh di uh, langsung diambil oleh masyarakat. Dan ini menyebabkan sebuah fitnah dan ini tidak boleh. Nah, selanjutnya kesimpulannya, fatwa digital adalah adaptasi baru dari praktik pemberian fatwa yang memanfaatkan platform teknologi untuk menjangkau umat secara lebih luas. Nah, era digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi ulama dalam menyampaikan hukum Islam. Teknologi memungkinkan fatwa diakses melalui media sosial, aplikasi, dan situs web resmi seperti MUI, NU, atau Muhammadiyah, nah, atau juga seperti tadi aplikasi Muslim Pro. Namun, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kredibilitas sumber fatwa, potensi bias interpretasi, serta kurangnya interaksi langsung antara ulama dan juga umat. Nah, fatwa digital juga jadi alat yang berguna untuk menyebarkan hukum Islam, tapi kita harus hati-hati dan kritis dalam menggunakannya. Dengan situasi yang tepat, dengan solusi yang tepat, fatwa digital bisa membantu kita memahami dan menjalankan agama Islam dengan lebih baik di zaman modern ini. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.